Dan lalu bagaimana penanganan dari Pemda dan tim BPBD? Baik, Yan Rahman dan saudara, dapat kami informasikan untuk ketinggian banjir memang saat ini di Kabupaten Ketapang mulai surut. Namun ketinggiannya bisa berkisar dari 30 hingga 50 cm. Namun masyarakat masih beberapa daerah di kecamatan masih terkendala akibat banjir ini, masih belum ada beraktivitas normal. Namun BPBD terus melakukan upaya pendataan dan juga melakukan upaya penyaluran bantuan, di mana bantuan-bantuan tersebut sudah datang karena di Kabupaten Ketapang sudah ditetapkan sebagai status darurat banjir, sehingga bantuan pun mulai datang pada hari ini, tidak hanya dari pemerintah daerah, kemudian pemerintah provinsi. Saat ini juga ada Kementerian Sosial, infonya juga hadir pagi ini sekitar pukul 11 nanti di Kabupaten Ketapang untuk menyerahkan bantuan banjir terhadap korban yang terdampak di Kabupaten Ketapang. Ya, Rahman. Ya, bantuan disalurkan kepada para korban di Kabupaten Ketapang. Lalu kemudian bantuan ini disalurkan dari rumah ke rumah ataukah memang ada posko darurat sebagai antisipasi banjir? Baik, untuk posko sendiri memang saat ini dipusatkan di kantor kecamatan Sandai, di mana untuk di Kabupaten Sandai sendiri untuk kantor kecamatan berada di ketinggian dan tidak terdapat banjir, sehingga beberapa hari yang lalu BPBD sudah menyalurkan bantuan dan di-drop di kantor kecamatan untuk disalurkan kepada warga yang terdampak banjir. Yang terdampak banjir yang sudah disalurkan baik bantuan beras, kemudian juga bantuan instan serta makanan siap saji, di mana memang seminggu terakhir ini aktivitas warga terhambat dan tidak bisa melakukan apa-apa, sehingga warga yang tadinya pun tidak ingin mengungsi karena masih bertahan di rumah, akhirnya disalurkan oleh BPBD dan juga relawan untuk menyasar rumah-rumah warga yang saat ini terdampak banjir. Dan bantuan pun sudah diterima beberapa warga, dan hari ini seperti yang saya sampaikan bahwa Kementerian Sosial juga akan hadir untuk menyerahkan bantuan kepada warga yang terdampak di Kabupaten Ketapang. Ada lebih dari 1.000 rumah yang terdampak di Kabupaten Ketapang. Yang Rahman. Ya, Samsul, ribuan rumah menjadi ataupun terdampak dari banjir ini. Bagaimana dengan korban seperti yang Anda jelaskan sebelumnya? Apakah sebagian besar korban ini berada di posko pengungsian atau justru bertahan di rumah mereka? Ya, beberapa warga sebagian ada yang mengungsi ke rumah keluarga atau kerabat yang tidak jauh dari lokasi banjir yang posisinya tidak terdampak banjir. Sementara untuk posko pengungsian sendiri sudah disiapkan oleh pemerintah kabupaten atau pemerintah kecamatan, namun warga masih tidak ada yang melakukan pengungsian di posko yang didirikan dan masih bertahan di rumah dan memilih mengungsi di rumah kerabat mereka, sehingga untuk posko sendiri hanya disiapkan untuk jika memang ada warga yang mengalami sakit, kemudian anak-anak dan lansia yang memang membutuhkan evakuasi dini, sehingga mereka pun akhirnya dibawa ke posko. Namun saat ini masih belum ada yang berada di posko pengungsian yang didirikan oleh pemerintah kecamatan, dan warga saat ini masih bertahan di rumah-rumah mereka karena saat ini pun air sudah mulai surut, meski tadi malam sudah hujan dengan intensitas lebat terjadi di wilayah Kabupaten Ketapang, tepatnya di Kecamatan Sandai dengan intensitas tinggi. Nah, warga masih diimbau untuk waspada karena akan tidak menutup kemungkinan jika hujan terus dengan intensitas tinggi ini akan berakibat pada meluapnya Sungai Pawan, khususnya warga-warga yang berada di bantaran Sungai Pawan yang ada di Kecamatan Sandai. Kemungkinan jika hujan intensitas tinggi ini tidak berhenti sampai malam berkisar sampai 5-6 jam, maka air akan kembali meninggi, sehingga warga diminta untuk waspada akibat adanya nanti banjir susulan. Yan Rahman. Ya, warga diminta untuk waspada karena intensitas hujan masih tinggi dan juga waspadai adanya meluapnya dari sungai setempat. Terima kasih jurnalis Kompas TV Samsul Hardi di Pontianak, Kalimantan Barat.